Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman Asidik dengan NPM 21110311113 di dalam mata kuliah Ekonometrika A. Di sini saya akan melakukan analisis tabulasi silang, yaitu dengan cara pertama kita download filenya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownload filenya, lalu kita buka file, lalu ke open, ke data. Untuk nama filenya sendiri dengan employee data.sap, lalu klik open. Jadi, tabulasi silang ini adalah saat kita ingin menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom, dan data untuk menyajikan cross tab adalah data berskala nominal atau kategori. Untuk caranya, seperti tadi, lalu selanjutnya kita akan ke Analyze, lalu Descriptive Static, lalu ke cross tab, lalu untuk kolomnya yang row kita pilih employee kategori, untuk kolomnya kita pilih gender. Lalu kita ke statistik, lalu kita pilih chi-square. Setelah itu kita ke cell, kita pilih observe rate, dan kita pilih verti slow. Continue. Lalu ini adalah hasilnya. Untuk hasilnya akan seperti ini. Untuk case processing summary-nya, untuk employment kategori gendernya yang N-nya ada 474 untuk dengan 100%, yang misinya 0, untuk persennya juga 0, jadi totalnya 474 100%. Lalu untuk employment kategori gender cross tabulation-nya, yaitu seperti ini, dengan female-nya yang 206 ada 56,7%, untuk yang male-nya, untuk yang count-nya ada 157, dengan kategori within employment kategorinya 4,3%, jadi totalnya untuk count-nya ada 363 dan 100% untuk within employment kategorinya. Jadi untuk ini yang clerical, ini yang custodial, dan ini yang manager. Jadi untuk ketiga totalnya yaitu seperti ini. Yang count-nya yang gender untuk perempuannya ada 216, untuk yang male-nya ada 258, jadi totalnya 474. Terus yang within employment kategorinya ada yang female-nya ada 45,6%, yang male-nya 54,4%, jadi totalnya 100%. Untuk chi-square test-nya, yang percent chi-square-nya yang value-nya ada 79,77, untuk DF-nya ada 2, untuk arithmetic significant to side-nya ada 0,00, maksud saya, 0,000, untuk likelihood ratio-nya ada 95,46. Untuk likelihood, untuk chi-square test-nya seperti ini. Untuk pembagian hasilnya akan menunjukkan pembagian kategori pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Lalu untuk chi-square sendiri, ini digunakan untuk menguji apakah ada asosiasi atau hubungan antara kategori pekerjaan dan jenis kelaminnya. Lalu untuk hasil chi-square-nya, khususnya pada asi lalu untuk hasil chi-square-nya, khususnya pada asimptotik signifikan, akan menunjukkan bahwa apakah ada hubungan atau asosiasi antara kategori pekerjaan dan jenis kelamin atau tidak. Ulang. Untuk hasil chi-square sendiri, khususnya pada hasil chi-square sendiri, khususnya pada asimptotik signifikan, akan menunjukkan bahwa apakah ada hubungan atau asosiasi antara kategori pekerjaan dan jenis kelaminnya atau tidak. Selanjutnya, saya akan melakukan
Selanjutnya saya akan melakukan transform dan compute variabel, yaitu kalau misalnya kita mau menganalisis, kita mempunyai dua data variabel, lalu kita ingin membuat variabel baru yang berdasarkan dari dua variabel tersebut dengan cara melakukan command transform dan compute variabel. Jadi caranya adalah kita masukkan file terlebih dahulu, lalu data sudah muncul, kita ke transform, lalu ke compute variable, lalu kita masukkan target variabelnya. Untuk target variabelnya, kita misal masukkan kata total. Lalu jika ingin menuliskan label yang jika ingin melakukan nambahkan label yang baru, tinggal klik type and label ini, lalu klik labelnya. Uh, pada pada kota numeric expression, kita bisa memilih yang akan kita masukkan seperti quiz 1, saya akan masukkan quiz 1, lalu plus quiz 2, plus lagi quiz 2, plus lagi quiz 3, plus lagi quiz 4, plus lagi, dan quiz 5. Jika sudah, saya akan klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan melakukan record variable, yaitu di mana pengkodean variabel menciptakan variabel baru, tapi bukan mengambil variabel dari luar dataset, melainkan mengelompokkan variabel yang sudah ada dalam dataset, kemudian ke beberapa kategori. Kayak misalnya, seorang guru memiliki data nilai siswa, tetapi dia ingin melihat nilai siswa berdasarkan kategori. Berapa orang yang mendapatkan nilai A, B, atau C. Selanjutnya, lalu sebelum melakukan code, sebelum melakukan record, peneliti harus menentukan pengelompokan datanya dengan cara kita ke file, klik open, data, lalu data yang akan kita pakai, open, lalu data akan muncul seperti ini. Kita akan ke transform, record into different variable, lalu masukkan cells, klik, dan namanya akan kita ubah. Namanya diubah misalnya menjadi penjualan. Lalu klik change, lalu kita ke old and new value, lalu kita ke range lowest true value, misalnya kita klik angka 51, lalu ke value kita klik 1, lalu 8, lalu kita ke range value true height, lalu misalnya kita klik angka 52, lalu ke value kita klik 2, lalu klik 8, lalu continue. Setelah sudah, lalu kita klik OK, hasilnya akan berubah seperti ini. Selanjutnya, saya akan melakukan merge data file. Merge data file sendiri merupakan data yang ingin dianalisis berada di dua file yang berbeda, maka data tersebut harus di-merge. Di SPSS, ada dua komen yang dapat digunakan untuk merge file tergantung dari kebutuhannya. Yang pertama ada add case, yang kedua ada add variable. Untuk melakukan merging, hal yang harus diperhatikan yaitu format file yang harus di-merging harus sama, terus pastikan bahwa format dataset yang akan di-merging sama, lalu pastikan bahwa sesuatu yang sama antar variabel dataset yang akan di-merging. Yang keempat, pastikan apa yang di-merging variabel atau subjeknya. Selanjutnya, untuk melakukan merging, kita memerlukan dua file. File yang pertama, kita akan membukanya, lalu kita akan pilih ke Graded Shaft. Dan ini merupakan file Graded Shaft. Lalu kita akan buka file yang satunya yang akan di-merge.
Ini merupakan data Gladys Row. Lalu untuk menggabungkan, untuk memasukkan data responden baru dengan cara kita pilih data, lalu kita ke Magic File, pilih yang data cases, lalu kita pilih ke Gladys Row. Nah, ini merupakan data muncul seperti unpaired variable dan variable in new active dataset. Untuk unpaired variable sendiri merupakan variable yang tidak sama nama antar filenya, dan untuk kotak variable in new active dataset merupakan variable yang sudah kompatibel untuk kedua datasetnya. Lalu kita klik OK, lalu data akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan variabel baru yang akan dianalisis dengan menggunakan command and add variable. Pertama, kita masukkan datanya yang akan kita masukkan, yang akan kita lakukan. Kita pilih gratis sub lagi, open, datanya akan muncul. Lalu kita pilih file yang akan kita masukkan lagi yang satunya, open. Lalu file yang satunya sudah muncul, yang grade school. Di dalam file grade school terdapat kolom yaitu PRF, GPA, dan IQ. Variabel ini akan kita masukkan ke dalam set grades yang pertama tadi dengan cara pilih data, lalu pilih Magifile, lalu add variable, lalu pilih file yang akan di-merge, lalu klik continue.